Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini saya akan melanjutkan materi yang kedua untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata perkuliahan e-bisnis. Di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi dari pemilihan strategi dan implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. Nah, jadi ini tuh kita bakal belajar buat bagaimana sebuah perusahaan tuh merencanain transformasi digital mereka. Nah, jadi kita tuh nggak cuman asal pakai komputer atau bikin website, tapi belajar juga proses menyusun visi, melihat nilai bisnisnya, atau hingga bagaimana mengawasi supaya bisnis tuh nggak rugi ya, supaya untung karena itu yang dicari. Nah, ini semua tuh adalah bagian dari proses perencanaan e-bisnis. Nah, terus ya kita bakalan belajar ini visi nilai bisnis, model strategi bisnis IT strategis dan juga arsitekturnya, terus ada aplikasi bisnis, pengembangan dan juga pengawasan. Terus nah ya ini tuh adalah komponen utama dalam bagian e-bisnis teknologi manajemen. Jadi itu kayak struktural organisasi. Nah, di dalam e-bisnis itu ada 3 fokus utama ya teman-teman dalam pengelolaan e-bisnisnya. Nah, jadi ada pengelolaan organisasi IT, pengelolaan perkembangan aplikasi dan juga teknologi, terus ada pengelolaan strategi e-bisnis dan juga IT strategi. Mungkin disebut aja CEO, CIO, CTO dan juga IT direction gitu. Nah, masuk ke perencanaan e-bisnis dan juga fokus pelanggan. Oh ya maaf ya teman-teman. Nah, jadi di bagian slide ini tuh kayak fokus pada pendekatan inovatif buat muasin nilai pelanggan, customer value, dan mencapai tujuan bisnis. Ngasilin strategi tentunya, dan modal bisnis baru, platform e-bisnis dan juga atau juga e-commerce serta perubahan proses produk dan layanan. Nah, jadi ingat, ini tuh inti dari perencanaan bisnis itu nomor satu adalah memuaskan pelanggan. Nah, pokoknya di semua bisnis atau layanan langsung jasa itu, nah yang paling penting itu adalah kepuasan pelanggan. Jadi misal nih kalau pelanggan puas pasti mereka akan ngasilin kayak pemikiran, oh ini tempatnya enak atau produk ini enak. Nah, pasti mereka akan balik lagi ke produk yang ada di bisnis kita gitu. Jadi itu kayak semacam investasi buat bisnis kita tuh supaya nggak jatuh. Jadi tetap terus berkembang karena pelanggan yang puas tadi ngajak pelanggan-pelanggan lain buat beli atau menjadi konsumen dari bisnis kita. Nah, jadi kalau pelanggan puas tuh pasti tujuan bisnis jadi tercapai ya. Nah, perencanaan itu nantinya bakal mengubah cara kerja perusahaan, produk yang dijual hingga ngelahirin platform belanja yang baru. Nah, jadi itu pelanggan-pelanggan yang udah beli di produk kita tuh kayak ngasih ide nih, saran dari mereka, keluhan dari mereka, atau kata-kata yang keluar dari mereka tuh kayak jadi ide buat bisnis kita ke depannya. Nah, jadi masuk ke slide berikutnya. Ya, jadi proses perencanaan ada 3 komponen utama. Nah, yang pertama tuh ada pengembangan strategi, resource management dan juga teknologi arsitektur. Nah, untuk yang pertama
Itu tuh pada tahap ini perusahaan harus ngembangin suatu strategi e-bisnis dan juga e-commerce yang dukung visi bisnis perusahaan dan gunain teknologi informasi buat suatu sistem e-bisnis yang fokusin pada pelanggan yang nilai yang dan nilai bisnis. Nah, jadi maaf. Nah, jadi yang strategi ini tuh kayak menyamakan teknologi dengan visi bisnis gitu intinya. Nah, terus yang kedua, resource management itu tuh ngatur komputer, software, internet, dan juga karyawan yang kerja di bisnis kita. Nah, jadi itu kayak ngembangin suatu perencanaan strategis buat ngembangin sumber-sumber daya teknologi yang berjalan di bisnis yang kita bikin gitu, termasuk personal IS, hardware, data, dan juga network bisnis. Nah, yang ketiga itu ada teknologi arsitektur. Nah, itu kayak cetak biru dan juga desain sistem yang mau kita bangun. Nah, jadi kan pasti kalau IT apa ya, IT yang mau bikin beberapa aplikasi software gitu atau sistem, pasti mereka tuh punya struktural apa-apa aja yang jadi dasar dibangunnya software gitu. Kayak nanti bagian front end isinya ini desainnya kayak gini, terus back end dari suatu database-nya, sistemnya gitu. Nah, jadi ngebuat suatu pilihan IT itu strategik dan juga gambarin arsitektur teknologi informasi dan dirancang buat dukung e-bisnis perusahaan dan juga e-commerce gitu. Jadi nanti tiap e-bisnis tuh punya ciri khas atau identitas masing-masing gitu. Jadi nggak semuanya sama karena dari teknologi arsitekturnya itu udah beda ya. Nah, berikutnya itu arsitektur teknologi informasi. Nah, teknologi platform itu ngelibatin internet, intranet, extranet, jaringan sistem, lalu ada sistem perangkat lunak, software terintegrasi sebagai infrastruktur dasar. Nah, jadi ini tuh adalah fondasi paling bawah dari arsitektur IT. Nah, ini tuh dinamakan nama lainnya tuh kayak platform teknologi. Nah, di sini tuh internet, intranet atau jaringan internal kantor yang di video sebelumnya udah kita jelasin, extranet juga kita udah dijelasin ya, dan komputer bekerjasama bentuk kabel-kabel atau sistem dasar agar bisnis kita bisa berjaya. Jadi kayak suatu komputer kantor yang saling terhubung gitu, jadi supaya perencanaan bisnis tuh tetap jalan. Nah, yang ke berikutnya itu ada arsitektur teknologi. Nah, yang kedua, nah itu kayak database operasional ya tentang sumber-sumber data. Nah, kayak database khusus, terus data warehouse, database internet, intranet buat proses bisnis pendukung, keputusan, SPK gitu. Nah, jadi di atas platform itu ada yang namanya sumber data. Jadi kan nggak mungkin nih kita punya platform digital atau aplikasi software, website gitu, nggak punya database. Ya, kita mau nyimpen di mana? Jadi kita tuh harus punya database buat nyimpen data pelanggan, data perusahaan gitu, supaya gampang diakses buat hari berikutnya. Nah, bisnis tuh kayak diibaratin hidup dari data pembeli dan semua riwayat belanja, stok barang yang disimpan di gudang, terus data digital karyawan-karyawan gitu.
Nah, semua ini itu disimpan di dalam database ini dan juga data warehouse. Dan data ini tuh dipakai bos perusahaan, HRD atau yang terkait buat ngambil keputusan penting. Nah, berikutnya ada arsitektur teknologi yang ketiga ya. Nah, jadi di slide ini arsitektur teknologi informasi yang ketiga itu ada arsitektur aplikasi. Nah, aplikasi bisnis yang terintegrasi. Ya, ini tuh kayak aplikasi bisnis yang ngedukung bisnis dan juga proses bisnis secara keseluruhan ya. Kayak contoh ngedukung aplikasi supply chain, integrasi ERP, CRM gitu. Itu software yang dipakai langsung buat kerja. Kayak contoh sistem otomatis buat ngelacak pasokan barang, supply chain gitu. Terus ngecatat keuangan melalui ERP atau mengelola data kepuasan pelanggan atau CRM gitu. Nah, jadi semuanya itu harus terhubung satu sama lain, dan yang pasti jangan kayak sendiri-sendiri gitu, pasti bingung ya. Kayak contoh gudang kuar segini kok di data keuangan nggak kecatat gitu kan, bingung nih bos kalau bikin keputusan gitu. Nah, yang berikutnya tuh arsitektur teknologi informasi yang keempat itu ada IT organization. Nah, ini tuh struktur organisasi yang khusus sistem informasi dan penggunaan tenaga ahli IT buat capai perubahan strategi bisnis. Dan mungkin bentuknya tuh tergantung filosofi atau identitas masing-masing perusahaan gitu. Nah, ini tuh ya masuk di yang terakhir ya dari arsitekturnya. Nah, jadi sistem secanggih apapun itu tuh nggak akan jalan kalau nggak ada manusianya ya teman-teman. Dari manusia tuh kayak menjadi pondasi atau dasar dari teknologi itu bisa jalan atau kebangun gitu. Nah, di sini tuh perusahaan ngatur struktur tim IT buat nempatin para ahli mereka itu buat kerja atau mungkin supaya bisa eksekusi strategi bisnis dengan lancar gitu. Jadi ya di antara struktural itu bagian IT organization yang menjadi dasar pokok dari bisnis bisa jalan. Nah, kemudian masuk slide berikutnya itu transformasi bisnis tradisional menuju e-bisnis. Nah, ini tuh kayak gambar evolusi nih dari zaman ke zaman terkait apa ya, pembiayaan atau bisnis yang berjalan. Dulu kita pakai uh, dengan barter ya, kayak barter ikan nanti dapat beras kilo. Terus zaman berikutnya kita pakai uang buat media penukaran barang, kayak yang masih kita pakai sekarang ya. Nanti uang 100.000 bisa dapat gorengan 5, 100.000 dapat bensin gitu. Terus berikutnya ada kartu ATM lewat bank, nyimpan uang secara digital atau bank digital ada juga. Di pembayaran tuh nggak secara fisik. Nah, perubahan bisnis model. Nah, itu kayak device access method dan juga komunikasi komunikasi application. Nah, jadi ini tuh kayak perubahan cara manusia tuh buat berkomunikasi gitu, berbisnis, cari informasi, cari hiburan, belanja, terus ngatur keuangan di bank gitu. Dan juga mungkin ada asuransi lewat gadget atau internet gitu. Nah, jadi teknologi itu mengubah total mungkin perilaku kita ya.
Jadi sekarang nih lewat satu HP atau gadget tuh kita bisa akses banyak banget informasi yang ada di dalamnya gitu, ataupun kita bisa gunain gadget itu buat hal-hal yang banyak manfaatnya. Kayak contoh ngobrol lewat chat bisa, terus cari info lewat internet bisa, cari hiburan nonton film, game ada, terus belanja lewat shopping marketplace gitu. Nah terus ada juga nih urusan ke bank kita lewat HP aja bisa. Jadi semuanya tuh udah mulai pakai yang namanya internet gitu. Jadi bisa dibilang internet tuh mudahin kita dari segala aspek. Terus ada multimedia sistem platform. Nah, jadi itu kayak ngelibatin interaksi antar user, terus online fasilitator, database server, dan juga ya multimedia courseware developer atau pengirim gitu. Nah, jadi apa ya yang multimedia sistem pakai gitu. Nah, jadi ada generation, representasi, storage, transmission, search, retrieval, delivery, production, authorizing tool, compression format, file system design, network issue, database management, service design, dan juga streaming. Nah, jadi ini tuh model dari pengembangan bisnis model infrastruktur ya. Jadi kayak dalam bentuk diagram nih, kayak diagram interaksi antara user, jaringan seluler, ISP, terus ada content provider juga. Nah, jadi itu bagian itu nunjukin bagaimana data mengalir ya. Nah, jadi ketika teman-teman atau user tuh ngebuka aplikasi, HP kalian tuh bakal kesambung ke operator seluler atau WiFi. Jaringan itu tuh diterusin oleh ISP kayak IndiHome, Biznet, Telkomsel. Nah, baru kemudian tuh ngambil data dari si pemilik konten provider ya teman-teman, kayak Netflix atau Shopee gitu. Nah, terus bisnis secara elektronik ya, berbisnis secara elektronik nggak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik. Nah, jadi kayak contoh ini ya teman-teman, bidang perbankan BCA, BII, Wells Fargo, kosmetik ada Avon, bidang peralatan listrik ada General Electronic. Nah, jadi ya kelebihan dari e-bisnis itu adalah hemat tempat fisik ya teman-teman. Toko domestik nih kayak Avon, nah atau bank kayak BCA. Ya, ini tuh kayak nggak perlu bangun gedung fisik di setiap kelurahan gitu. Jadi mereka tuh cukup dengan virtual shop atau model digital gitu kayak aplikasinya, dan sistem pembayaran yang ada di aplikasi itu bisa jalan. Nah, pakai itu aja tuh udah bisa ya. Jadi mereka tuh nggak buang-buang duit atau tempat buat ngebangun tempat fisik gitu. Jadi lewat internet atau aplikasi yang cukup satu aja tuh udah bisa ngecakup banyak banget pengguna gitu. Nah, jadi komponen-komponen e-bisnis tuh ya tadi kartu kredit yang kita pakai buat terhubung dengan bank atau duit kita di bank gitu. Terus virtual shop ini juga uh, jadi ngubungin barang-barang yang ada di online gitu. Nah, perubahan dalam perusahaan bisnis ya teman-teman. Ini itu pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat tergantung pada informasi dan pengetahuan.
produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas. Kehadiran produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Struktur organisasi menjadi datar, terdistribusi, dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet tersebut bakal ningkatin fleksibilitas dan penekanan biaya. Kerja tim lebih ditekankan buat dapat memberi respon atau lahirin inovasi-inovasi baru. Nah, jadi ya di dalam itu kayak mungkin dampak dari internet buat perusahaan gitu, pemasaran makin luas, kompetitif, terus semuanya tuh bergantung pada informasi, pengetahuan, dan produktivitas diutamain ya di sini daripada kehadiran secara langsung atau secara fisik gitu. Terus struktur organisasi jadi flat, nggak kaku-kaku banget ya teman-teman. Terus kerja tim itu buat nyiptain inovasi baru di bisnisnya gitu. Nah, internet tuh ngubah budaya kerja di kantor ya teman-teman. Dulu tuh karyawan dinilai dari jam datang, terus jam pulang kantor itu buat formalitas saja 8 jam, 9 jam gitu. Nah, di dunia digital, era digital yang sekarang itu ya yang dinilai itu adalah produktivitas dan juga hasil kerjanya. Nah, jadi ya kerja sekarang tuh bisa lewat secara WiFi ya teman-teman, dari rumah gitu bisa. Nanti kirim via internet ya, WhatsApp, email, Telegram gitu ya. Terus dulu struktur bos tuh dan juga anak buah tuh juga sekarang tuh dinilai kayak lebih santai ya gitu. Nah, jadi demi kerja mereka tuh kayak temenan gitu, cuman buat supaya ngelahirin inovasi yang baru di dunia digital agar supaya nggak ketinggalan ya, karena emang perkembangan dunia digital tuh cepet banget ya. Kalau ketinggalan itu mungkin sama dengan kalah. Nah, jadi karakteristik dari e-market susah ditebak tapi bisa dipelajari atau tidak. Nah, di sini tuh kayak ilustrasi komik dari apa ya, Air Asia ya ini, ada tulisannya. Jadi tentang efisiensi pre-booking, bagasi online hemat 40% ya teman-teman. Jadi susah ditebak tapi bisa dipelajari. Nah, pasar digital atau e-market itu dinamis ya dan susah ditebak tentunya. Tapi ini tuh bisa banget buat dibelanjarin lewat internet. Kayak contoh, ini tuh kayak kalau kamu di ilustrasi nih, perusahaannya tuh pinter-pinter buat beriin insentif atau potongan buat pelanggannya nih. Nah, kalau kayak misal lewat inovasinya tuh lewat online atau pesan bagasi lewat online tuh dapat potongan atau hemat sampai 40%. Ya, jadi ini tuh kayak efisiensi buat ngurangin antrean di bandara. Sekaligus ini tuh nguntungin buat konsumen ya teman-teman. Jadi ini tuh karakteristik dari e-market tuh beda-beda ya, tergantung strategi yang mereka pakai. Nah, kemudian ada e-product. Itu produk-produk yang sering disebut sebagai e-product, kayak produk berupa informasi, entertainment, jasa, barang, dan juga keuangan. Dan ya ini masuk yang terakhir ya. Nah, jadi apa sih yang dijual di e-bisnis dan disebut e-product itu? Nah, jadi bentuknya tuh kayak
banyak banget ya, berupa ada e-book itu sebagai informasi, buku-buku, terus ada Netflix, Spotify itu sebagai sarana hiburan, terus ada produk jasa itu ada mungkin tiket konsultasi buat ke dokter, hotel, atau belajar gitu, yang merupakan jasa. Terus barang fisik, barang jasa, terus ada produk keuangan kayak saham, reksadana, keuangan secara online gitu. Ini adalah referensi dari materi PPT kali ini dan udah berakhir. Terima kasih yang teman-teman yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa lagi. Bye bye.